terbaring diam, mendengarkan masa mengalir lalu. Dentuman jantung memukul irama. Aman, lena, aku hanyut di dalam masa. Hingga tiba bagiku dunia kiamat. Seperti ulat di dalam daun. Atau cacing di dalam tanah. Tiada daya menunggu maut. Tidak. Aku manusia dijadikan Tuhan. Bertenaga, kemauan, dan rasa keadilan. Kewajibannya harus kuamalkan untuk kebahagiaan dunia dan manusia. 1945 HB Yasin. Selamat sore. Sore Bu Anggi. Kalau menurut saya sebagai seorang pendidik, wisata sastra film ini sangat baik. Sangat berharap ini terus dilanjutkan karena dari sini anak-anak ini bisa banyak belajar. Karena film itu luas sebenarnya ya. Makanya berharap sekali, hanya saja mungkin lebih variasi. Barangkali boleh diundang juga mencari bakat supaya anak-anak di sini bisa menunjukkan bakatnya. Barangkali memang ada yang berminat di film. Gitu, bisa game-gamenya, mereka berperan sebagai apa dan sebagainya. Kabir, seorang sufi di abad 14. Berjudul Taman Terindah, saya terjemahkan ya. Taman Terindah. Lagi-lagi taman ya. Tidak usah kau cari keluar sana taman yang indah, wahai cucu-cucuku, wahai anak-anakku, wahai ibu guruku, wahai bapak guruku. Tidak usah, tidak perlu itu. Masuklah ke dalam dirimu dan duduklah di atas ribuan daun hijau, putik bunga, putik buah yang ada di sekitarmu. Maka akan kau temui taman yang terindah yang diciptakannya khusus untukmu dan lingkungan. Yang dari kecil sudah diindokoskan di tempat di keluarga Belanda, jadi tidak ngerti agama, dan sampai dia jadi dokter hewan pun dia tidak pernah bersentuhan dengan pelajaran agama. Buat dia berbuat baik itu sudah cukup beragama. Nah, ketika beliau pensiun, kehilangan jabatan sebagai kepala jabatan kehewanan ya, itu terus kehilangan aktivitas. Ibu saya kirim surat, saya udah mahasiswa waktu itu. Nih, Pak kamu tuh setiap malam mondar-mandir di teras jam 2 malam tuh. Dia bilang, mondar-mandir di teras. Mama bingung deh. Aduh, ayah saya tuh seorang pemikir, seorang saintis. Jadi saya percuma saya ngomong sama beliau, gitu kan, pasti kalah. Nah, yang saya lakukan adalah saya kemudian sholat tahajud. Saya bilang, Pak Tuhan, tunjukkan saya bagaimana caranya bisa membantu Papa. Terus udah itu saya kerja di Jakarta Fair cari duit tambahan buat uang saku. Terus udah itu saya dapat di sana ternyata jualan sajadah plastik. Nggak tahu siapa yang nyuruh, nggak ada ini. Saya bungkus satu, saya kirim aja ke Kediri. Saya jadi kepala jabatan pensiunan kepala jabatan ke Kediri. Mudah-mudahan mulai dari sekarang Papa sudah belajar sholat. Terus karena mungkin anaknya yang nyuruh, beliau pergi ke toko buku, beli tuntunan sholat. Bayangin setelah pensiun baru beli buku tuntunan sholat. Jadi kalau sholat itu sambil dia buka buku,
baca begitu, dan bahasa Indonesianya nggak berani membaca Arab, udah terlalu berat kan buat dia. Terus udah itu, setelah itu sebagai pemikir dia rupanya nggak puas dengan itu, lalu pergi lagi ke toko buku, tanya, ada Al-Quran dalam bahasa Indonesia nggak? Nah, toko bukunya yang punya seorang Chinese, orang Cina, ngasih dia, ini ada dari HB Yasin. Saya nggak tahu itu terjemahannya, saya cari sampai sekarang nggak ketemu itu, ya, apa yang beliau baca. Tapi dengan membaca itu, beliau itu bisa menerangkan pada saya, nih kamu tahu nggak? Dia bilang gitu. Yang namanya Muhammad itu papa rasa jangan-jangan seorang dokter jiwa. Sedikit tentang Sweet 20 tadi ya. Jadi saya punya pembantu baru waktu itu. Apa namanya, masih muda. Ibu main sama Aliando ya? Main film sama Aliando ya? Aliando siapa? Yang itu loh Bu, itu loh Bu, film katanya ibu main film. Oh iya. Terus terang aja saya baru pertama kali itu kan tahu yang namanya Aliando. Terus dia tanya ini, Ibu jadi apanya Bu? Jadi apanya Bu? Oh Bu, saya tuh kan penggemar berat yang Aliando. Saya bilang, saya jadi neneknya ya? Bukan. Jadi apanya? Jadi pacarnya. Gini dia, tidak, saya tidak ikhlas. Ya gitu. Terus saya bilang, benar. Tidak mungkin saya tidak ikhlas. Terus saya suruh dia nonton kan. Oh maksudnya gitu ya Bu. Itu tentang Sweet 20. Angin pagi. Dan angin pagi pun balik kembali, mengusap-usap dada bumi seperti kemarin. Seperti kemarin. Dalam kuap hangat ingin. Dan bocah-bocah berangkat ke sekolah. Bunda, langkah riah aneka irama di sibuk jalanan semakin cerah. Duhai, betapa kusuka. Daunan dan tunas-tunas terbuka, mengembang di kemesraan, mengembang di degup perjuangan. Dan bumi bangkit lagi, bangkit kembali. Pertanda semua semakin berarti, semakin bernilai. Udara, langit, dan mentari, suara, angin, dan hati. Dan tangan-tangan dahsyat lagi keramat. Penuh rahmat, terkembang penuh rahmat. Pada ranting serta daunan gugur, di pelukan bumi menggeliat subur. Duhai, betapa kusuka. Yang tak abadi masih bersemi. Sekolah haji jam 7 pagi, jam 8 pagi. Emang terlihatnya capek, tapi kalian pernah nggak sih ngerasain atau ngejalanin suatu kegiatan yang capek tapi bikin seneng gitu? Iya. Pernah kan? Oh pernah. Ya pasti ada yang pernah gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya ngejalanin kegiatan yang benar-benar aku suka di dalam situ, dan aku juga suka nari juga, suka nyanyi. Jadi ketika aku ngejalanin itu aku nggak ada pressure gitu, karena ya aku senang ngejalaninnya gitu. Sejahtera bagi kita semua. Singkat saja bahwa Direktorat Perfilman Musik dan Media, dulu media baru ya, karena nggak harus baru ya, semua media harus kita urusi dan kita kembangkan, maka baru dihilang. Jadi itu salah satu direktorat yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mengurusi bidang salah satunya perfilman, musik dan media. Jadi kita di situ mengurusi salah satunya adalah perfilman yang sifatnya untuk memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap film Indonesia, tentunya yang mengandung unsur-unsur budaya.
budaya lokal termasuk di situ. Dan sekarang kita lihat film-film Indonesia itu udah melampaui film-film asing. Kalau kita lihat di bioskop ya Pak Jan ya, ratingnya itu naik terus, tidak pernah turun. Malah film asing sekarang sudah menjadi nomor 2 di bioskop-bioskop. Kemarin kami dengan Mas Arul itu sudah melakukan roadshow juga ya di beberapa sekolah, melakukan kegiatan namanya Filmmaker Goes to School. Itu di beberapa sekolah di Jakarta dan satu di Surabaya yang waktu itu hadir dari kami dihadiri oleh Bu Roro di sini. Ya, kegiatan itu sukses ya. Harapan kami bisa dilanjutkan karena apa? Karena itu kita memberikan suatu pengenalan dan memberikan pembinaan kepada generasi-generasi muda bahwa kegiatan atau pekerjaan di film itu adalah pekerjaan yang kalau kita bilang mulia ya. Itu karena dia merasa usianya baru 17 lebih sedikit. Nah, kalau saya sudah 48 lebih, sudah 60 malah lebih juga ya. Jadi saya pantasnya sih sebagai adik-adik di sini bukan lagi kakak ya, tapi mungkin paman ya, atau lebih tepatnya malah kakek, aki-aki. Ya, karena terus terang saya sudah punya cucu 5. Wow. Anak saya 3, masing-masing sudah berkeluarga. Tapi itu biografi saya. Yang saya akan bilang di sini adalah wisata sastra dan film. Sastra dan film ini memang saling berkaitan ya. Contohnya adalah banyak sekali film yang dibuat dari karya sastra. Misalnya Bumi Manusia itu dibuat dari bukunya Pramudia Anantatur. Ya, demikian juga buku-buku yang lain seperti Kamila atau Badai Pasti Berlalu, itu semuanya berkaitan. Kenapa? Karena film ini adalah melangkum 7 kebudayaan atau 7 seni ya, termasuk tadi adalah seni sastra, seni pertunjukan, seni musik, semuanya digabung menjadi satu. Jadi film adalah yang ke-7 tapi justru paling komplit, paling lengkap. Jadi gabungan dari 7 seni sastra bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia adalah film. Oleh karena itu, saya pribadi sangat mencintai film. Saya sudah berkecimpung di dunia film selama, bukan sombong ini ya, selama 50 tahun. Nah, ayo silahkan. Nah ini dia. Tuh dari Bandung. Berarti ke sini naik itu ya. Travel ya. Aduh, travel mahal kali. Tuh. Ini juga ada ya. Oke. Kamu berikan sama Gaby. Kamu ucapkan dulu dong. Ini kamu harus ketebar pesona. Buka maskermu supaya dilihat. Nah, tuh. Ya, silahkan mau bilang apa? Untuk Gaby. Kok ngeliatnya ke bunga nggak ke aku ya? Salty. Kamu salty atau salting ya? Iya. Congrats untuk filmnya. Iya, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Kemarin lihat story-nya pucet banget. Oh, pucat ya? Pucet banget. Iya, sempat capek. Jangan lupa bahagia. Terima kasih ya, Reza. Ore. Foto nggak kita? Foto masih. Foto dong, foto. Kakak fotografer. Di foto dong. Nah, satu lagi dong, masih ada satu lagi. Mau disampaikan, oh, satu persatu ya. Silakan foto. Oke, satunya lagi Kak, silahkan Kakak Fahma. Ya. Lihat ke sini. Oke. Nanti berhubungan sama Mas itu ya. Satu foto 150.000. Ya, itu perusahaan sama dia aja. Nggak usah pakai itu. Ya. Ini harganya 150.000. Ini tukang foto Monas yang kita ambil. Oke. Senyum.